Yes. review materi yang kemarin. Saya nggak akan lama, mungkin sebentar saja. Jadi pada dasarnya sih kemarin, Mas, kalau saya lihat gitu ya di session yang kebetulan soalnya dengan soal saya masih banyak yang belum bisa. Padahal soalnya itu Recording sederhana stopped. gitu ya, karena itu kan hanya apa namanya perhitungan yang biasa dan sudah diajarkan pada saat FGD maupun pada saat kuliah lah ya. Kemarin kan sampai 2 kali gitu ya ketemunya. Tapi kenapa masih kebingungan saya juga, mungkin nanti tolong diskusi gitu ya sebelah mana yang sekiranya masih membingungkan gitu ya, membingungkan supaya lebih kemarin kan pagi-pagi kuliah ya, benar nggak sih? Terus siangnya FGD ketemunya materinya kebetulan sama gitu. Jadi nah padahal udah 2 kali tapi masih banyak yang belum bisa gitu ya. Nah, saya share screen dulu sebentar, nanti tolong di apa namanya? Tolong dikasih tahu sebelah mana yang menurut kalian agak membingungkan kayak gitu ya, nanti supaya lebih jelas. Saya share screen dulu ini, yang ini ya. Ini udah kelihatan ya di layar. Nah, saya gedein dulu deh ini. Nah, jadi di soalnya kalian diminta untuk melakukan perencanaan gitu ya dengan data terlampir. Ini datanya diminta ada buffer 20% dan lead time-nya 1 bulan. Jadi ini udah apa memudahkan gitu ya untuk kaliannya. Nanti yang pertama diminta hanya Pareto eh, obat yang tersedia di lembar kerja satu gitu ya. Yang di blok ini nggak usah diisi gitu ya, yang di blok ini. Jadi yang diminta yang kelompok Pareto yang di titik-titik itu isinya apa kelompoknya. Ini kedua untuk yang apa namanya yang fast moving gitu ya, di mana frekuensinya lebih dari 3 kali per hari. Nah ini ada kuantitinya ya. Jadi sini ada kuantitinya, ada juga nilai penjualan, berarti X rupiah ini kalikan dengan kuantiti hasilnya adalah sekian rupiah. Un- Ini udah dibantu dengan menghitungkan persen kumulatifnya gitu ya. Jadi nggak usah ngitung lama lagi ya. Sebenarnya udah mudah, di sini udah tinggal ketahuan jawabannya. Jadi ada yang nah kemudian di sini frekuensi itu beda sama kuantiti. Jadi maksudnya itu ini kalau kuantiti jumlah per tabletnya, kalau frekuensi itu apa ya, jumlah transaksinya gitu, jumlah pasiennya, jumlah orangnya, jumlah usernya, jumlah PIC-nya gitu, apa ya sebutannya, jumlah pasien gitu ya, jumlah per transaksi itu sekitar 1.000 sekian. Berarti yang diminta untuk fast moving adalah yang lebih dari 3 kali dari nilai frekuensinya gitu ya. Nah kemudian di sini untuk lampiran nama distributornya. Nah di market kerja pertama di sini hanya minta yang diminta titik-titiknya saja, yang di blok ini nggak usah diisi. Ya, kalaupun mau diisi, saya kira sih mudah ya, karena udah tertera persen kumulatifnya. Ini kan tinggal diisi. Jadi kemarin tuh masih ada yang isi macam-macam deh, ada yang ABCD, apa ABC, atau pokoknya random gitu ya. Di sini kan padahal jawabannya cuma A semuanya ya. Yang sampai dengan 80% itu termasuk ke dalam kategori Pareto A ya. Berarti dari sini diambil yang fast movingnya saja gitu. Nah, yang mana yang fast movingnya saja? Nah, sebenarnya kalau dari fast moving yang katanya kan apa lebih dari 3 kali per tahun ya di sininya. Nah, berarti kalau ini kita bagi aja dari 5 item tadi ya, dari berapa tadi? 6 ya, dari 6 item tadi tinggal dibagi dari sini frekuensinya. Ini kan data setahun, berarti dibagi sama jumlah hari per tahun ya, dibagi sama 365 hari. Yang masuk sampai 3 kali itu kalau nggak salah cuma nomor satu dan nomor 2 gitu. Nah kebetulan aja Pak, ini kenapa kamu isi ini Pak, karena ininya besar kuantitinya. Ya sebenarnya jawabannya benar sih, cuman cara ngitungnya salah ya. Pemahamannya jadi beda gitu. Tadi dari sini ada nilai frekuensinya, kemudian dapatlah 2 item tadi, Cevat dan Amoksan gitu. Nah di sini masuk data kuantitinya, jadi bukan frekuensi lagi. Frekuensi itu hanya menentukan untuk yang fast moving saja. Ya, di sini ada Cevat, Amoksan, tinggal dihitung.
Ini per tahunnya sekian berarti sebulannya tinggal bagi 12 gitu, gitu ya. Buffernya kali 20% dari nilai B, jangan balik lagi ke nilai quantity per tahun. Nilai B, kemudian yang D-nya kan tadi 1 bulan ya, per bulan sekian ya, kali 1. Sisanya sekian, dapatnya RKO-nya adalah 12.800. Begitupun yang amoksan 8.700 dengan prinsip yang sama. Nah, tinggal di sini diisi di BPBL. Jadi sebelum naik ke SP itu biasanya ada buku dulu ya, atau ada bond dulu, atau ada istilahnya ya rencana gitu ya, mau ini tuh mau apa aja sih, mau berapa gitu ya. Nah, dibuatlah di sini. Tinggal ditandatangan dan dicap, udah selesai gitu ya. Sebenarnya ini kayaknya nggak sampai, kayak tadi kayak Pak Oscar tadi ada yang udah ini terbiasa, ya mungkin sebentar ya. Saya juga pasti kami membuat soal akan mempertimbangkan masalah waktu pengerjaan itu nggak boleh lebih dari eh, 9 menit gitu ya. Nah ini kalau menurut saya sih ini udah sangat-sangat sederhana. Ini udah dibantu persen kumulatifnya, tinggal ngisi A di sini. Kemudian ini juga hanya 2 item, nggak sampai 3 lebih gitu ya. Jadi perhitungannya mudah ya, sebenarnya tinggal pembagian perkalian sederhana aja. Kemudian tinggal ini dikonversi ke dalam bentuk yang terkecil ada satuan box. Ya, Pak, kenapa di sini nggak satuannya box di sini? Oh, nanti kalau misalkan ternyata ada pembulatan, koreksinya nanti nggak terlalu besar. Tapi kalau misalkan di sininya sediaannya satuan terkecilnya tablet, nah berarti kalau mau pembulatan kan mungkin masih selisihnya dalam box yang sama ya. Kalau misalkan selisihnya sekitar 20 tablet, berarti kan apa namanya, nggak jauh-jauh gitu, paling plus minus 1 box gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini udah satuan box, nanti selisihnya akan lebih besar lagi, berarti ya apa namanya, mungkin lebih gitu ya dari 1, mungkin selisihnya 2 atau plus 2 gitu ya, plus minus 2. Jadi kalau kenapa satuan terkecilnya di apa di direkomendasikan dalam bentuk tablet. Itu ya, bisa. Nah, ini realnya mungkin bisa banyak nanti hasilnya, cuman saya buat sampel ini cuma 15 item aja. Ya, baik. Kira-kira ada yang bertanyakan nggak sampai sini? Ada yang masih bingung? Izin tanya yang di bagian suara saya jelas nggak Pak? Ya, siapa namanya? Dian Pak, Dian yang di gimana bagian Dian? di bagian amoksan Yang kapsul ini? Ya, ya. di jumlah dos yang dipesan itu berapa tadi 8.700 Yang ini ya hasilnya ya? ya Pak 8.700 berarti yang dalam satu box itu tetap satu nggak dibagi Oh, sorry, sorry. 100 Ini gitu ya Pak? 87 ya, sorry. Maaf. Oh ya Pak. Ya, tadi saya kopas belum dihilangkan nolnya. Ini hasilnya 87 ya dibagi 100 karena satuan terkecilnya box ya. Ini aja? Itu aja, Dian? Iya Pak, itu aja Oh, Pak. ini koreksi saya barusan nggak ngisinya barusan. Apa nggak belum dikopas ya. Oke ya, terima kasih. Hal teknis lainnya terkait perhitungan ini ada nggak selain dari koreksinya ya? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Siapa namanya? Karol Pak, Carol, Karol Dito. Carol ya. Silakan Carol. Eh, itu kan kalau di soal kemarin kan sudah ada persen kumulatif Pak. Ya, Nanti kalau seandainya nggak ada persen kumulatifnya itu, cara menghitungnya dari pendapatan atau apa? dari mana? Pendapatan. Dari dari apanya Pak menghitungnya kumulatif? Oh, nantilah sebenarnya mudah ya kamu kalau misalkan, jadi gini caranya. Dari sini nilai-nilai kan gini, Pareto tuh prinsipnya ada dua, bisa dari kuantiti apa? Dari sininya nilai kuantitinya ya, bisa dari nilai penjualannya. Mana yang akan digunakan gitu. Dari sini bisa, dari sini juga bisa. Cuman lazimnya tuh yang ini X rupiahnya gitu ya. Nah, karena ini yang lazim digunakan, maka kita basisnya berdasarkan nilai ini. Syarat pertama harus diurutkan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil dari X rupiahnya. Kalau memang dipakai kuantitinya X ini yang diurutkan gitu ya. Karena nggak akan nggak tidak menjadi suatu keharusan
bahwa item yang terbanyak itu yang nilai X rupiahnya juga sama karena akan mengalihkan nilai rupiahnya kan gitu ya. Mungkin obatnya banyak tapi murah gitu. Kayak apa misalkan CTM kan murah ya, terjual 1.000 tablet. Ya di sini masih kecil nilainya. Tapi kalau sama apa sama Cefadroxil, sampai Cevad misalkan X rupiah pasti kan beda gitu ya, meskipun sama-sama 1.000. Nah, yang dipakai yang mana? Yang ini atau yang ini ya? Lazimnya sih yang di sini. Nah, syaratnya diurutkan dulu terus masyarakat kecil ya di sini. Kemudian nanti tinggal dibagi aja nilai nomor satu ini sama nilai total yang ini dikalikan sama 100%. Ya, saya insert dulu. Nah, nah di sini ada nilai persennya. Mana? Nah, ini nilai persennya dulu. Nah, berarti di sini adalah 244 dibagi ini hasilnya adalah kalau nggak salah 22,4 deh. Coba hitung ya. Nah, sekarang yang ini dibagi ini berapa hasilnya? Coba hitung dulu. Bantu hitung hasilnya berapa di sini. Ini dibagi total kali 100%. Hasilnya berapa? 15,29%, Pak. Berapa? 15,29. Nah, namanya kan kumulatif tuh apa penjumlahan kan? Ya, definisinya. Nah, karena syaratnya harus di range dulu terbesar dan terkecil. Nah, ini kalau di kumulatif ini kan nggak ada penjumlahan lawannya gitu ya atau yang lainnya berarti persennya masih sama di sini 22. Nah, hasil yang ini dari mana? Tinggal tambahin aja ini X ini tambah nilai persen ini. Ini yang merah tambahin yang kuning. Nah, jangan kuning deh kontrasnya. Nah, biru gitu. Nah, biru deh. Nanti hasilnya hitam terus sampai bawah ya, sampai 100%. Nah, nanti tinggal di sort aja mau ya yang mana sampai mana. Yang A berarti sampai 80%, yang B sampai 95%, kan 15 ya yang B-nya. Berarti sampai 50%, yang C-nya sisanya 5%-nya gitu. Cuman kan kalau ngitung ini kan ya kalau makanya dipertimbangkan kayaknya sih terlalu lama ya untuk ini. Jadi udah nggak usah lah ngitung ini mah langsung, tapi dari sini aja. Tuh. Bisa ya? Ya, Carol? baik, terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. eh yang lain ada lagi? Kalau nggak ada, silakan dilanjut dengan dosen yang lain. Ada barangkali? Cukup ya. Baik, nanti ke Pak, saya depannya. izin Eh, bertanya. ya, gimana Ulan? Saya izin bertanya terkait pembulatan, Pak. Ya, Misalkan RKO-nya itu dibutuhkan obatnya itu 620 tablet, sedangkan satu boxnya itu isi 100 tablet. Berarti kan untuk satu kalau 7 tablet kan ada lebihnya 80 tablet ya, Pak. Berarti itu tidak apa-apa, nggak apa-apa aja kalau dibulatkannya kalau menjadi masalah 7 pembulatan box sih, gitu. ya kalau masalah pembulatan ya biasanya kan pembulatan ke atas ya lebih dari 0,5 itu lazim lah ya. Kalau di bawah ya ke bawah gitu aja. Pasti nanti eh, penguji pun akan menilai secara komprehensif keseluruhan kamu nggak hanya poin ke poin gitu ya, pasti akan menilai secara komprehensif. Tapi biasanya kalau di soal itu udah didesain sedemikian rupa, harusnya sih bilangannya genap gitu ya, nggak koma gitu. Jadi udah mudah lah, nggak menimbulkan keraguan yang baru gitu. Apa ya, udah diuji kan soal itu. Contohnya kan kayak gini, misalkan kami membuat soal, ujikan ke mahasiswa, koreksi sebelah mana, nah gitu. Jadi soal ini pun nggak tiba-tiba jreng, jadi ini tuh hasil koreksi terus dari setiap angkatan gitu ya, kayak gitu. Ya kalau pembulatan, nanya pembulatan ya mungkin lazim ya 0,5 ke atas, kurang dari situ ke bawah, itu aja sih. Baik, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. baik.
Ada lagi barangkali? Bapak saya izin bertanya. Amanda, silakan Amanda. Untuk perhitungan lead time itu, Pak, dibagi harinya atau langsung dikali bulannya, Pak? Tergantung datanya. Kalau datanya misalkan di soal ditanya untuk datanya eh, nih, dilihat di soal. Dia yang diminta untuk bulan kan? Bener nggak? Berarti kalau satuannya udah bulan di sini, berarti kan udah sama. Nggak usah dikonversi lagi ke dalam bentuk hari. Ternyata bentuknya di sini cuma 1 hari. Saya koreksi jadi 1 hari. Misal gitu ya. Berarti gimana caranya? Nanti data ini dibagi sama 30 kalikan sama 1 gitu. Gitu ya. Data yang B dibagi 30 kali 1. Kalau ininya udah bulan, ya buat apa dibagi lagi? Kan udah sama. Gitu. Jadi untuk koreksi, Pak bagi sebulan, bagi per hari. Tergantung soalnya maunya apa gitu. Data tersaji itu datanya data apa. Ya, masalah konversi aja sama kayak dosis gitu. Dari miligram ke gram gitu. Kalau ini dari satuan waktu, hari ke bulan gitu. Atau dibalikin bulan ke hari sama. Yang jelas harus sama, jangan kali yang 1 bulan, yang 1 tahun misalkan. Tadi kan per kalinya beda ya, waktunya misal dari sisi waktunya. Sama lah kayak satuan miligram, satuan waktu ini kan masalah satuan. Bisa ya? Jelas? Jelas, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. baik. Ada lagi biar cepet dosen yang lain. Ya, oh Eh, Alia gimana ya? ini kan soal rencana pengadaan yang station satunya. Kalau station satunya lagi ada nggak ya, Pak? Salahnya di mana? Yang mana ya? Saya lupa benar. Ada kemarin cuma 1 soal kalau nggak salah ini dah. Emang beda ya? Beda Pak, sebenarnya stasiun satunya bukan itu soalnya Pak. Oh, sebentar. Yang mana ya? Yang mana? Benar. Soalnya kemarin beda ya, Telvi. Emang beda perasaan 1 soalnya. Soal taruhnya satu deh Nah, kayaknya. 1 ya. Enggak kok, nggak berubah-ubah. Cuman 1 kalau nggak salah. 1 versi gitu. Nggak saya ganti soalnya. Yang saya mungkin Pak, tadi kan ada ininya. Oh, yang Bu itu beda station. Itu soalnya Bu Suci. Suci ya. Ya, cuman 1 kok, 1 versi.